ataupun kelas C yang memiliki topik tentang desain pembelajaran akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, hasil buatan makalahnya ya. Jadi teknisnya nanti kelas A terlebih dahulu akan mempresentasikan materinya, kemudian silahkan meminta temannya untuk memberikan pertanyaan. Setelah itu sambil mencari jawaban dari pertanyaan, berikan kesempatan kepada kelas C untuk menyampaikan atau mempresentasikan materi mereka. Kemudian kelas C silahkan dilanjutkan untuk meminta pertanyaan dari audiens, dan setelah itu kita kembali ke kelas A untuk menjawab pertanyaan. Jadi teknis pembelajarnya kayak gitu ya, supaya lebih tertib dan lebih terarah. Meskipun sama topiknya, tetapi bisa jadi kalian punya perspektif yang berbeda terkait desain pembelajaran. Jadi di sini kita saling belajar sama-sama, baik kelas A ataupun kelas C. Untuk bertanyanya bebas, boleh kalian bertanya ke kelasnya sendiri atau kalian bertanya ke kelas berbeda, boleh juga, silahkan, tergantung dari kalian. Kemudian karena kelasnya kita terbatas untuk durasi waktunya, jadi Ibu akan batasi pertanyaan untuk setiap kelompok itu hanya 2 pertanyaan. Jadi silahkan yang mau jadi moderator sebentar diingat-ingat bahwa untuk pertanyaannya itu kita batasi untuk 2 pertanyaan ya setiap kelompok. Oke, masih ada beberapa yang belum on kamera, silahkan di-on-kan dulu kameranya. Nur Hidayah. Yafet masih bermasalah ya, Yafet. Kameranya. Oke. Saparudin, Mailin. Ini masih banyak yang belum on kamera. Mardiana, Nur Awalia, Intan Muhammad Asda, silakan di-on-kan dulu kameranya semua. Sudah ada 59 partisipan ya. Berarti 58 mahasiswa yang sudah hadir. Oke. Ibu cek kehadirannya kalian dulu. Kita mulai dari kelas A. Tridela. Ridwan Kikan. Hadir, Bu. Putri Rianti. Putri Rianti ada? Putri Rianti. Putri Rianti. Ini ada akunnya. Oke. Nur Hidayah. Rianti. Ya. Ismiana. Hadir, Bu. Armalia. Hadir, Ibu. Ririn Dwi Arianti. Ya. Ririn Dwi Arianti. Ada Ririn Dwi Arianti. Siti Nur Hukmia. Hadir, Bu. Dian Mutmainah. Hadir, Ibu. Sahara. Hadir, Ibu. Ainun Amiranisa. Ainun Amiranisa ada? Nur Fatima. Hadir, Bu. Siti Amina. Hadir, Bu. Ihan Famira. Hadir, Bu. Dahlia. Hadir, Ibu. Nurpakia. Hadir, Ibu. Putri Andini. Hadir, Ibu. Andini. Hadir, Ibu. Andi Rifki. Hadir, Ibu. Ahmad Sabri. Hadir, Ibu. Nahla Aulia.
Reskiwati. Reskiwati ada? Reskiwati. Najla Ummul Khair. Hadir Bu. Anita Apriana. Hadir Bu. Nur Alisa. Hadir Ibu. Fitra. Hadir Bu. Afra Naura Janna. Hadir Bu. Makfira. Hadir Ibu. Nur Rahma. Hadir Ibu. Faisal. Hadir Bu, hadir. Hadir Bu. Adriani. Hadir Ibu. Naufika. Naufika ada? Nanang. Hadir Bu. Saparudin. Saparudin. Dia padamai, Meliana. dia padamai terpus sekia. Hadir Bu. Balik pada satu Juan. lagu apa ya? Juan Mukrim. Yapet. Ada Bu, ada Bu. Oke, selanjutnya kita ke kelas C. Vera Andini. Vera Andini. Hadir Ibu. Nurani. Nurani ada? Muldia Ikman. Bu. Liz Angreni. Bu. Dwi Laksemi. Hadir Bu. Saskia Meka. Hadir Bu. Siti Aminah. Hadir Bu. Nabila. Hadir Bu. Nurul Muhlisa. Hadir Ibu. Sepia Gil. Hadir Ibu. Nasria. Hadir Ibu. Rita Sridelia. Hadir Bu. Marifa. Hadir Ibu. Nur Intan Muhammad Asdar. Nur Intan. Hadir Ibu. Nur Askia Ramadhani. Nurul Askia Ramadhani. Ada Nurul Askia? Asti Nur Naila. Hadir Ibu. Ardiansyah. Hadir Ibu. Wafik Dwi Ramadhani. Hadir Ibu. Nanda. Hadir Ibu. Sri Hardianti. Sri Hardianti ada? Oke. Nur Intan April. Hadir Bu. Mardiana Muhyiddin. Mardiana Hadir Muhyiddin. Bu. Mardiana Hadir Bu. Muhyiddin. Deskayanti. Hadir Ibu. Muhammad Hardiansyah. Muhammad Hardiansyah. Mailin. Mailin ada Mailin? Hadir Ibu. Carmila. Hadir Ibu. Nur Arifa. Hadir Ibu. Riza Afdalia. Hadir Ibu. Nur Awalia. Hadir Ibu. Nur Afika. Hadir Ibu. Abdul Jamil.
Abdul Jamil ada? Ahmad Riyadi? Hadir Bu. Fatur? Hadir Bu. Sarifuddin? Hadir Bu. Reti? Hadir Ibu. Siti Maifa Isra? Hadir Ibu. Mainna? Hadir Mainna? Ibu. Nurmalia R? Nurmalia R ada? Oke. Nah, ini kan kelas kita berbeda-beda ya. Ada kelas A, ada kelas C. Jadi nanti harapannya Ibu saat diskusi di sini kita tidak mau melihat hasil diskusi yang kayak misalnya pokoknya pendapat saya saja yang benar kayak gitu. Nggak begitu ya dalam diskusi ini, tetapi kita usahakan kita diskusi betul-betul saling bertukar pendapat, kemudian kita punya dasar teori yang jelas, dan tentunya di sini kita mau menghasilkan jawaban yang betul-betul kita diskusikan, bukan hanya sekedar mau beradu argumen siapa yang paling pintar atau siapa yang paling kuat untuk mempertahankan argumennya. Tidak seperti itu, tetapi kita mau mencari jalan tengah ataupun kesepakatan dari pertanyaan, kira-kira mana jawaban yang memang tepat untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Kenapa Reskiwati raise hand? Tapi Ibu, yang tadi absen dari kelas A, Reskiwati hadir Ibu. Sama yang beberapa chat Ibu di grup chat di Zoom. Coba disebutkan yang chat di Zoom siapa? Atas nama Reskiwati, kemudian Ainun Amiranisa. Berapa Ainun? Ainun Amiranisa kelas A Ibu. Sama Ririn Dwi Arianti. Kelas A, Ririn Dwi Arianti. Iya Ibu. Kalau Ainun Kelas kelas A. apa? Kelas A. Nomor urut berapa Ainun? Oke. Ada lagi? Reskiwati, Ainun dengan Ririn Dwi Arianti ya. Kalau kelas C? Aman? Kalau tidak ada suara berarti aman ya. Oke, kita mulai untuk sesi diskusinya. Silahkan presentasi pertama dari kelas A, kemudian setelah presentasi berikan dulu kesempatan ke temannya untuk bertanya sebanyak 2 pertanyaan. Setelah sesi bertanya, silahkan berikan kesempatan kepada kelas C untuk presentasi. Nah, kemudian sesi pertanyaan, baru kita masuk sesi menjawab pertanyaan. Silahkan kelas A yang punya peran hari ini untuk presentasi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan kita Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih dapat hadir dalam kesempatan ini. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama yaitu Dian Maisa, Zahara, saya Ainun Amiranisa, Nur Fatimah, Siti Aminah, Dian Fahira, dan Dahlia. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan materi mengenai desain pembelajaran.
Oke, langsung saja untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan materi. Nah, desain pembelajaran adalah proses perencanaan pembelajaran yang meliputi perumuskan tujuan, pemilihan materi, penentuan strategi dan metode, penggunaan media, serta penyusunan evaluasi. Desain pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru agar proses belajar mengajar berjalan secara sistematis dan terukur. Dengan desain yang baik, pembelajaran menjadi lebih terarah dan tujuan dapat tercapai secara optimal. Baik, itu saja saya kembalikan ke Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri kedua, saya persilakan. Selanjutnya, kajian teori desain pembelajaran. Menurut Walter Dicke dan Luckere, memandang desain pembelajaran sebagai suatu sistem yang saling berkaitan antara tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Mereka menekankan pentingnya analisis kebutuhan serta perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, menurut Gerald E. Kim, menyatakan bahwa desain pembelajaran bersifat fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi kelas dan karakteristik siswa agar lebih bermakna. Itu saja, saya kembalikan ke Dr. Terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, langsung saja. Menurut Patria, Smil and Tillman, Siragan menjelaskan bahwa desain pembelajaran adalah proses sistematis yang menghubungkan teori belajar dengan praktik melalui tahap analisis, strategi, dan evaluasi. Dan menurut Robert Gardner, menekankan pentingnya langkah pembelajaran yang bertahap melalui peristiwa pembelajaran agar materi lebih mudah dipahami oleh siswa. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya pemateri keempat, saya persilakan. Baik, langsung saja. Analisis dan argumentasi. Desain pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perencanaan yang matang, guru dapat mengelola kelas secara efektif, menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Desain pembelajaran juga membantu guru mencapai tujuan pembelajaran secara efisien dan terukur. Saya kembalikan kepada guru. Terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri terakhir, pemateri kelima, saya persilahkan. Selanjutnya, contoh implementasi desain pembelajaran di lapangan. Dalam praktiknya, guru menyusun rencana pembelajaran sebelum mengajar. Guru menentukan tujuan, memilih metode yang sesuai, menyiapkan media, serta menyusun instrumen penilaian. Pembelajaran yang dirancang dengan baik akan membantu siswa memahami materi secara lebih mudah dan terstruktur. Dengan demikian, desain pembelajaran menjadi kunci utama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Ya, jadi itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand. Oke, saya persilakan kepada Pranora Jana untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator.
Tadi teman-teman menjelaskan bahwa desain pembelajaran ini memiliki peran penting. Nah, pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana desain pembelajaran ini bisa membuat guru dapat mengelola kelas secara aktif, terus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendorong siswa kita ini untuk aktif dalam pembelajaran. Menurut teman-teman seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua yaitu Nur Hidayah. Kita persilahkan. Nggak kirim pertanyaannya, Fra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya itu bagaimana perbedaan pendekatan desain pembelajaran menurut Walter Dick dan Lau Carey dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Gerald Ekem dan implikasinya terhadap praktik pembelajaran di kelas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi sembari kelompok kami mencari jawaban, saya persilahkan kepada moderator kelas C untuk mengambil alih diskusi. Direkam juga kelas C. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nurul Hikmah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik dan juga rekan-rekan yang telah ada pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang desain pembelajaran, yang dimana secara garis besar kita akan mempelajari bagaimana merancang pembelajaran secara sistematis agar proses pembelajaran itu tidak hanya sekadar menghafal tetapi juga menjadi terarah, efektif, dan bermakna bagi siswa. Baiklah, sebelum memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurintan Muhammad Asdar dengan NIM 05243116 selaku moderator, dan juga rekan-rekan saya ada Prita Sri Delia, Marifa, Nurul Askia Ramadhani, Asti Nurnaila, Nasria, dan Sebiagil Frederika P. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pada moderator. Langsung saja mengenai pengertian dari desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran adalah proses membuat rencana belajar secara teratur untuk menyelesaikan masalah belajar dan mencapai tujuan belajar. Nah, dengan desain pembelajaran meliputi merancang kegiatan belajar, membuat bahan ajar, memilih media pembelajaran, serta menyiapkan evaluasi dan atau penilaian. Sekian. Baiklah, kepada pemateri kedua saya persilakan. Kepada pemateri kedua saya persilahkan. Baiklah, karena pemateri kedua pada hari ini tidak hadir, jadi akan saya bacakan materinya. Tujuan dan peran desain pembelajaran. Nah,
Tujuan desain pembelajaran yaitu untuk membantu guru mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan peran desain pembelajaran yaitu adalah membuat proses pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan bermakna sehingga siswa itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga bisa benar-benar memahami materi. Baiklah, selanjutnya kepada pemateri ketiga dipersilakan. Baik, adapun prinsip desain pembelajaran yaitu satu, desain pembelajaran harus sistematis, dua, beri orientasi pada pemecahan masalah, tiga, berfokus pada belajar dan siswa bukan hanya pada guru, empat, pembelajaran harus efektif, efisien, dan menarik. Dan yang kelima itu menekankan kesesuaian antara tujuan, kegiatan, pembelajaran, dan evaluasi. Sekian dari saya, dan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik desain pembelajaran. Menurut Robert F. Major yaitu tentang tujuan pembelajaran, strategi dan media digunakan, serta evaluasi dan perbaikan. Nah, menurut Robert M. Judge and Leslie Gibrich yaitu berorientasi pada tujuan dan individu, memiliki tahap jangka pendek dan jangka panjang, mengembangkan individu secara menyeluruh, berdasarkan teori belajar, memiliki keuntungan dan keterbatasan. Nah, adapun klasifikasi desain pembelajaran, yaitu pertama model desain sistem pembelajaran yang berorientasi kelas, yaitu classroom oriented model. Nah, yang kedua model desain sistem pembelajaran yang berorientasi produk. Yang ketiga model desain sistem pembelajaran yang berorientasi sistem. Nah, ada model-model desain pembelajaran, model ED, model Stick and Carry, and model CAM, dan model Eastman. Baiklah, kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang keunggulan dan kekurangan desain pembelajaran. Adapun keunggulan dari pembelajaran yaitu membuat pembelajaran lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tujuan kegiatan dan evaluasi menjadi selaras, serta proses belajar lebih menarik dan mudah dipahami. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu perencanaan yang cukup lama, tidak semua hasil belajar dapat diukur dengan jelas, bisa menjadi kurang fleksibel jika terlalu kaku, dan tidak semua masalah pendidikan dapat diselesaikan hanya dengan perencanaan pembelajaran saja. Sekian. Baik, kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, adapun analisis atau argumentasi kelompok kami, dari materi yang telah kami kemukakan, kami berpendapat bahwa desain pembelajaran itu seperti kita membuat rencana sebelum belajar supaya kegiatan belajar itu menjadi lebih terarah dan berjalan dengan baik. Nah, guru harus mengerti muridnya itu seperti apa, kemudian metode belajar yang hasilnya akan signifikan ketika digunakan, kemudian menyiapkan bahan ajar, modul
ajar dan cara mengajar yang cocok sehingga siswa lebih bisa belajar dengan baik dan pembelajaran bisa lebih bermakna. Nah, kami juga memahami bahwa desain pembelajaran ini sangat penting dalam pembelajaran. Nah, dalam desain pembelajaran, seperti yang disebutkan tadi, ada model seperti Eddy, Gig and Carey, Kim dan Eastman, semuanya memiliki tujuan yang sama supaya tujuan pembelajaran yang ada itu bisa tercapai. Nah, walaupun desain pembelajaran itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena kita harus merancang dengan teliti, kemudian kita juga harus merancang kerangka pembelajaran, kemudian modul ajar, tetapi dengan adanya desain pembelajaran akan lebih teratur dan tujuan pembelajaran yang telah dibuat itu bisa tercapai. Terima kasih. Baik, kepada pemateri terakhir, saya persilakan. Nah, contoh implementasi di lapangan. Nah, contohnya itu desain pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 1, di mana guru membawakan kartu huruf dan gambar, kemudian siswa akan bernyanyi huruf bersama untuk menghafalkan dengan gembira. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mencocokkan huruf dengan gambar seperti B untuk bola. Nah, setelah itu anak akan membacakan kata sederhana bersama. Kemudian guru secara perlahan akan menyuruh anak-anak untuk maju satu persatu untuk membaca di depan kelas. Dan bagi siswa yang belum bisa akan dibimbing sampai bisa sehingga proses belajar membaca menjadi lebih menyenangkan dengan mengkombinasikan gambar, lagu, dan aktivitas maju ke depan. Sekian. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk dua orang penanya. Bagi yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada saudari Nanda. Baik, langsung saja. Pertanyaan saya, bagaimana guru itu dapat menyesuaikan desain pembelajaran, menyesuaikannya dengan perbedaan kemampuan siswa. Nah, kan kita tahu bahwa kemampuan atau kebutuhan atau gaya belajar siswa itu kan berbeda-beda. Nah, sedangkan desain pembelajaran itu biasanya disamaratakan pada suatu kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Nur Arifah dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi pada materi prinsip kan dijelaskan tadi ada yang berfokus pada belajar dan siswa, bukan hanya tidak hanya berfokus kepada guru. Bagaimana itu kalau di kelas siswa yang 30 atau siswanya banyak, tentunya guru tidak bisa memperhatikan semua siswanya. Bagaimana solusi yang diberikan untuk supaya kayak pembelajarannya itu tidak satu arah. Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mohon berikan waktu sejenak untuk mencari jawaban atas pertanyaan teman-teman sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator dari kelas A. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Afra Norajana yang akan dijawab oleh Dian Mutmainah. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Afra Norajana. Nah, pertanyaannya yaitu menurut teman-teman bagaimana desain pembelajaran ini dapat membuat guru mengelola kelas secara efektif, menciptakan suasana belajar yang kondusif, dan mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Nah,
Desain pembelajaran yang baik membantu guru mengelola kelas secara efektif, karena pembelajaran direncanakan dengan tujuan yang jelas, langkah-langkah terstruktur, serta metode dan evaluasi yang sesuai. Perencanaan yang matang membuat guru lebih siap mengatur waktu, materi, dan aktivitas siswa sehingga kelas menjadi tertib dan terarah. Secara teoritis, hal ini berlandaskan pada teori STEM yang memandang pembelajaran sebagai satu kesatuan yang terdiri dari tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi yang saling berkaitan. Jika semua komponen dirancang dengan baik, proses pembelajaran akan berjalan efektif dan terkontrol. Desain pembelajaran juga menciptakan suasana belajar yang kondusif karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dalam perspektif behaviorisme, tujuan dan evaluasi yang jelas membantu membentuk perilaku belajar melalui stimulus dan respon. Sementara itu, menurut konstruktivisme, siswa akan lebih aktif jika diberi kesempatan berdiskusi, bereksplorasi, dan membangun pengetahuannya sendiri. Baik itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi itulah jawaban dari kelompok ini. Jadi bagaimana Afra, apakah jawabannya diterima atau masih ada yang mengganjal? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh teman-teman. Jawaban yang teman-teman berikan mungkin bisa saja saya implementasikan ketika saya menjadi seorang guru nanti. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Nur Hidayah akan dijawab oleh Jihan Fahira. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Nur Hidayah, yaitu pertanyaannya bagaimana perbedaan pendekatan desain pembelajaran menurut Walter D. Carey dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Gerald E. Kemp dan apa implikasinya terhadap praktik pembelajaran di kelas. Perbedaan utamanya ini antara pendekatan Carey dan Gerald ini terletak pada cara penyusunannya. Dick and Carey ini menggunakan langkah dari tujuan hingga evaluasi sehingga pembelajaran dirancang secara terstruktur dan terukur. Sementara itu, Kemp menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak harus berurutan dengan fokus pada penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan untuk implikasinya dalam praktik pembelajaran di kelas, ini model Dick and Carey membantu guru mengajar dengan langkah yang jelas dan sistematis sehingga cocok digunakan ketika pembelajaran membutuhkan perencanaan yang terstruktur dan hasil yang terukur. Sedangkan model Kemp ini memungkinkan guru lebih kreatif dan mudah menyesuaikan strategi dengan situasi kelas. Mungkin saja saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Hidayah, apakah jawabannya diterima atau ada sanggahan, masukan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Oke, terima kasih. Jadi karena sudah tidak ada pertanyaan yang akan kami jawab lagi, jadi saya akan membacakan kesimpulannya. Desain pembelajaran merupakan bagian penting dalam kompetensi pedagogik guru. Perencanaan yang sistematis dan berbasis teori akan membantu menciptakan pembelajaran yang terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, setiap guru dan calon pendidik perlu memahami dan menguasai konsep desain pembelajaran dengan baik. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator kelas C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ini ya jeda dulu sebelum lanjut ke kelompok kelas C ya. Ibu ada polling terlebih dahulu. Coba apakah bisa terlihat sama kalian? Ibu coba ya.
Bisa terlihat pollingnya? Ada polling yang kalian lihat? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Coba, ini sudah bisa? Ada, Ibu. Oke, coba kalian jawab dulu itu. Dipilih Dian? Nggak mau pilih ya? Geser anumu. Sudah dijawab itu. Masih ada yang belum jawab ya? Yang belum pilih silahkan dipilih, ini masih bergerak. Sekarang lebih banyak yang memilih karakteristik peserta didik dibanding tujuan pembelajaran. Geser ke kiri. Oke, Kenapa bisa? ini apakah terlihat hasil pollingnya? Terlihat? Terlihat, Ibu, terlihat. Oke, terlihat. Nah, sekarang ini untuk menggali pemahaman kalian ya. Pertanyaannya itu adalah apa yang terlebih dahulu kita tentukan dalam proses mendesain pembelajaran di dalam kelas. Jadi misalnya kita mau rancang ini proses pembelajaran di dalam kelas kita, apa sih yang seharusnya kita tentukan terlebih dahulu? Apakah tujuan pembelajaran kah ataukah karakteristik peserta didik? Coba yang memilih karakteristik peserta didik, karena Ibu lihat di sini yang paling banyak 71% dari partisipan yang memilih karakteristik peserta didik. Alasannya apa? Ada yang bisa berargumen? Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa itu tadi? Meliana. Ya, Bu. Baik. Terima kasih. Langsung saja untuk menentukan media pembelajaran tersebut, kita harus mengetahui karakter peserta Bukan media ya, bukan media. Tetapi kita mau mendesain pembelajaran. Apa ya, yang baik. paling pertama kita mau tentukan dulu? Baik, Bu. untuk Tidak terdengar suaranya, Meliana. Ibu udah terdengar Ibu Ai. Ringan dulu. Ya, oke, sudah bagus. Baik, untuk menentukan terlebih dahulu yaitu kita harus mengetahui karakter peserta didik terlebih dahulu, karena untuk bisa merancang pembelajaran tersebut kita harus mengetahui karakter peserta didik tersebut, karena bagaimana caranya kita merancang kalau peserta didik tersebut, karakter peserta didik tersebut tidak diketahui. Baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih jawaban dari Meliana. Jadi katanya Meliana, kita harus paham dulu siapa anak didik yang mau kita ajar, karena kita tidak bisa merancang pembelajaran kalau kita tidak tahu karakteristik dari peserta didik kita. Tapi ternyata ada juga dari kalian yang menjawab tujuan pembelajaran dulu yang harus kita tentukan. Nah, mungkin berpikirnya begini, itu kan kalau tujuan pembelajaran, untuk dokumen tujuan pembelajaran ya, kan seperti capaian kompetensi itu, capaian pembelajaran itu biasanya ada yang memang sudah ditentukan ya di kurikulum. Nah itu termasuk salah satu tujuan pembelajaran. Jadi mungkin ada berpikiran, oh tujuan pembelajaran dulu nih yang harus ditentukan. Tapi mahasiswa sekalian, kita berbicara tentang konteks mendesain pembelajaran. Dalam hal ini kita mau merancang pembelajaran. Dokumen tujuan pembelajaran bisa jadi memang sudah ada, tetapi yang ditanyakan adalah mana yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Dokumen tujuan pembelajaran itu
bisa jadi memang sudah ada, tetapi tidak mutlak itu yang akan kita ambil. Artinya kita tidak menentukan dulu. List-list capaian pembelajaran mungkin sudah ada, tetapi kita belum bisa menentukan tujuan pembelajaran itu, capaian pembelajaran kalau kita tidak mengetahui karakteristik dari peserta didik kita. Bagaimana caranya kita mau tentukan dia berada di level C4 kah atau C5 kah kalau kita tidak paham siapa peserta didik yang akan kita ajar itu. Jadi yang menjawab tentang karakteristik peserta didik itu sudah sesuai, dan memang yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah karakteristik peserta didik. Kalau kalian tadi sempat ya di kelas C itu menyinggung model-model dalam mendesain pembelajaran, ada menurut model ADDI. Nah, itu kalau kalian tadi jelaskan lebih detail untuk step-stepnya, di situ di model ADDI itu dijelaskan tahapan pertama dalam mendesain pembelajaran adalah menentukan karakteristik dari peserta didik, atau kita mengobservasi peserta didik kita yang akan kita ajar itu. Jadi yang menjawab karakteristik peserta didik sudah tepat, yang menjawab tujuan pembelajaran itu tidak sesuai ya. Memang dokumennya mungkin sudah ada, tetapi untuk penentuan tujuan pembelajaran itu sendiri pasti selalu didasarkan dengan yang namanya karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Oke, semoga bisa dipahami. Ini yang off kameranya kembali ya, silahkan di on kan, kita masih sesi perkuliahan. Ibu komentari sedikit dulu dari beberapa pertanyaan. Tadi ada 2 pertanyaan yang susah sekali pertanyaannya, adalah yang pertanyaannya Nur Hidayah, perbedaan pendapat ahli. Saya juga tidak tahu apa pendapat dari ahli yang disampaikan tadi. Ahlinya siapa itu? Oke, jadi mungkin kalau untuk membandingkan itu kalian harus baca dulu apa teori dari ahli yang ditanyakan, kemudian bisa kita bandingkan. Pertanyaan dari Akra, bagaimana cara guru merancang pembelajaran aktif, kondusif, dan efektif? Jadi kalau misalnya kita mau merancang pembelajaran supaya kelas kita aktif artinya di sini artinya bukan guru yang aktif menjelaskan ya, tetapi peserta didik yang aktif bekerja di dalam kelas itu. Kalau kalian pernah mendengar istilah student center learning, nah itu biasanya disebut dengan strategi pembelajaran aktif. Jadi kalau kalian mau kelas kalian itu anak-anaknya aktif, maka rancanglah kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik. Artinya peserta didik yang lebih banyak berperan dalam proses pembelajaran itu. Gunakan model-model pembelajaran aktif. Nah, jadi caranya bagaimana? Silahkan kalian telaah model satu persatu dari model-model tersebut. Mana model-model yang sintaksnya atau langkah-langkahnya peserta didik itu bisa beraktivitas di dalam proses pembelajaran. Contoh, di model problem based learning misalnya. Kalau di model problem based learning itu kita bisa lihat sintaks-sintaksnya. Di sintaksnya itu anak-anak lebih banyak diarahkan untuk beraktivitas ya, mereka bekerja kelompok, kemudian mencari solusi terhadap masalah. Berarti ini termasuk salah satu strategi. Nah, itu bisa kita gunakan supaya pembelajaran di dalam kelas kita bisa terlaksana dengan aktif. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya kelasnya bisa kondusif? Kelasnya supaya bisa kondusif adalah, pertama, guru sebagai fasilitator di dalam kelas harus paham sintaks dari model pembelajaran yang telah kita pilih sebelumnya. Atau desain pembelajaran yang sudah kita rancang, kita harus pahami. Oh, kalau saya mau rancang seperti ini. Kalau kalian sudah paham alurnya, otomatis kalian akan lebih mudah untuk mengarahkan peserta didik. Kalau biasanya sebagai pengarah saja agak pusing-pusing, susah untuk kondusif kelasnya. Kemudian selain itu aturan kelas juga harus jelas, kemudian aturan tugas jelas supaya kelasnya kondusif. Kenapa biasa kelas kadang gaduh dan seterusnya? Karena itu, misalnya kalian berikan tugas tetapi petunjuk tugasnya tidak jelas. Kemudian
aturan-aturan di dalam kelasnya kalian juga tidak jelas. Misalnya kalau ada peserta didik yang ribut harus seperti apa. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin kalian berikan supaya kelas bisa lebih terarah dan lebih kondusif, mudah untuk diarahkan peserta didiknya. Dan bagaimana caranya supaya kelas bisa efektif? Efektif di sini artinya kalau yang Ibu pahami ya, efektif artinya dalam satu kali pertemuan pembelajaran itu tujuan pembelajaran yang kita rancang di awal dalam mendesain pembelajaran kita harapkan ini tercapai. Jadi ketika tujuan pembelajaran ini tercapai, berarti pembelajaran kita bisa dikatakan efektif karena dalam satu pertemuan ini ternyata tujuan pembelajarannya bisa terpenuhi. Caranya seperti apa? Dalam merancang pembelajaran, tentunya selain didasarkan pada karakteristik peserta didik tadi, kalian harus dasarkan juga dari tujuan awal kalian merancang pembelajaran itu. Apa yang ingin kalian capai? Jadi, step-step dalam proses pembelajaran nanti atau aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik, usahakan selalu bermuara kepada tujuan pembelajaran. Jadi, ada kegiatan yang peserta didik kalian lakukan, usahakan kegiatan-kegiatan itu bisa mengakomodasi atau kegiatan itu bisa menunjang sehingga peserta didik bisa memahami tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai. Kalau misalnya alur pembelajaran yang kalian lakukan semuanya terarah pada muara tujuan pembelajaran tadi, insya Allah kelas kalian akan efektif. Beda lagi kalau misalnya tujuan pembelajarannya ternyata kalian merancang pembelajarannya lain lagi, berarti bisa jadi nanti hasilnya akan tidak efektif kalau seperti itu. Oke, sebelum menjawab juga, Ibu mau pesankan ke kalian, kalau kita membahas tentang desain pembelajaran, usahakan ke depannya, apalagi di mata kuliah pedagogik, dan bekal kalian dalam merancang modul ajar atau rencana pembelajaran mendalam, silahkan kalian pahami lebih lebih dalam tentang perbedaan dari model pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Karena kalau kita dengar ya, mungkin dari kata beda Bu katanya, tapi kalau misalnya kalian baca lagi secara definisi itu kita butuh analisis untuk membedakan dari kelima istilah-istilah tadi seperti model, strategi, metode, teknik, dan pendekatan, supaya saat kalian mengaplikasikan dalam proses perencanaan pembelajaran itu kalian mudah menentukan kalau PBL itu termasuk model karena alasannya bla bla bla. Itu kalau model kan biasanya ciri-cirinya pasti selalu ada sintaksnya ya, atau ada langkah-langkahnya. Kalau diskusi itu dia metode, karena dia lebih kepada bagaimana caranya guru menyampaikan pembelajaran secara langsung di dalam kelas itu. Oke, jadi tambahan dari Ibu mungkin itu supaya materi ini maksudnya kalian bisa pahami lebih lanjut, dan tadi harapannya sebenarnya itu lebih bagusnya di materi desain pembelajaran itu tadi sempat yang disinggung di kelas C, ada model-model itu yang model adib, kemudian model apa lagi yang satu, ada beberapa ya tadi, model Dick and Carey. Nah itu sebenarnya yang bagus kita bahas karena di situ ada step-step yang dibahaskan oleh model ini yang menjadikan dasar kita untuk melakukan perancangan pembelajaran atau melakukan desain pembelajaran. Itu silahkan belajar secara mandiri lebih lanjut. Silahkan kelas C untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan dari Saudari Nanda akan dijawab oleh Saudari Prita. Kepada Saudari Prita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda. Pertanyaannya itu bagaimana guru dapat menyelesaikan desain pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, desain pembelajaran itu adalah bagaimana kita membuat rencana sebelum kita memulai pembelajaran agar kegiatan belajar itu lebih berjalan dengan lancar dan bermakna. Nah,
Di dalam desain pembelajaran, kita mendesain modul ajar, metode-metode yang digunakan, dan juga strategi pembelajaran yang akan digunakan. Dan cara supaya kita bisa menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, yaitu kita membuat strategi pembelajaran yang baik. Misalnya, kita menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bagaimana kita menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran dalam satu waktu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diferensiasi konten, produk dan juga proses. Nah, yang saya berikan contoh yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, mengapa saya berikan contoh? Karena di sini kita bisa menyelesaikan materi dengan kemampuan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi konten artinya bagaimana kita menyelesaikan materi dengan kemampuan siswa. Di dalam kelas ada 3 macam siswa, yaitu siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, contohnya pada pembelajaran matematika, siswa yang berkemampuan rendah, contohnya pada materi KPK dan FPP, kita bisa memberikan materi pengenalan tentang KPK dan FPP dulu, apa yang dimaksud dengan KPK dan apa yang dimaksud dengan FPP. Kemudian, siswa yang berkemampuan sedang, kita bisa gunakan tutor sebaya. Jadi, siswa yang berkemampuan tinggi itu bisa membantu siswa yang berkemampuan sedang. Kita berikan materi-materi yang agak lebih tinggi dari siswa yang berkemampuan rendah tadi dan dibantu oleh siswa yang berkemampuan tinggi. Kemudian yang siswa yang berkemampuan tinggi, kita sudah berikan rumus-rumus dan mengerjakan soal-soal. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, kita bisa menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Saudari Nanda, apakah dapat diterima? Atau ada sanggahan dari teman-teman? Baik, jadi jawaban yang diberikan sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baiklah, silakan kepada Saudari Resi. Dan seperti yang dijawab oleh Saudara Prita tadi tentang berdiferensiasi di dalam kelas. Pertanyaan saya, bagaimana jika di sekolah tersebut masih kekurangan guru dan bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran berarti jika waktu kita masih kurang di kelas. Waktunya separuh kita laksanakan pembelajaran berdiferensiasi dari Bisa diulang pertanyaannya, Resi? Kurang bagus jaringannya. Baik, pertanyaan saya, bagaimana jika kita sudah menjadi guru untuk pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, jika kita keterbatasan waktu di dalam kelas mengajar sebentar baru kita melakukan pembelajaran Baik, saya akan langsung menjawab. Jadi, kalau misalnya terbatas waktu, kita bisa menyelesaikan waktu pembelajaran. Misalnya, kadang di SD itu biasa ada 20 menit, 1 jam pelajaran, atau ada juga yang 1 jam pembelajaran untuk 1 pelajaran. Tapi ada juga sekolah yang saya dapati kemarin itu, dalam 1 pembelajarannya itu 2 jam. Nah, jadi kita sesuaikan saja dengan jam pembelajaran kita. Itulah sebabnya tadi saya gunakan tutor sebaya supaya siswa yang lebih tinggi itu juga membantu siswa yang berkemampuan sedang supaya guru lebih mengorganisir waktu yang ada di dalam kelas. Itulah sebabnya guru juga harus memanajemen kelas dengan baik. Bagaimana supaya strategi pembelajaran diferensiasi ini dapat digunakan. Yang pastinya harus menyesuaikan juga dengan waktu yang ada dalam kelas. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Saudari Resi, apakah dapat diterima? Baik, jika tidak ada tambahan dan sanggahan lagi, selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan
dari Saudari Arifa akan dijawab oleh Saudari Asti Nurnaila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Arifa. Nah, pertanyaannya itu adalah pada prinsip pembelajaran ada materi tentang siswa, bukan hanya fokus pada guru. Bagaimana kalau dalam satu kelas itu siswa banyak, dan bagaimana supaya guru bisa fokus ke siswa. Nah, bisa kita menerapkan pembelajaran aktif dan kolaborasi, yaitu dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil, seperti model diskusi kelompok, community learning, dan problem basic learning. Jadi, guru tidak perlu menangani seluruh siswa secara bersamaan. Nah, juga kita bisa menerapkan diferensi pembelajaran, yaitu setiap siswa memiliki kemampuan dan minat dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru dapat memberikan variasi tugas, metode maupun tingkat kesulitan soal sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, berikutnya juga ada pengelolaan kelas yang sangat efektif, yaitu bagaimana guru menetapkan aturan kelas yang jelas, seperti mengatur tempat duduk secara strategis dan serta mengatur waktu pembelajaran dengan baik. Nah, dan juga ada yaitu guru dapat menggunakan asesmen formatif secara berskala, yaitu seperti kita menggunakan kuis singkat, pertanyaan lisan, refleksi atau tugas kecil untuk mengasah pemahaman siswa tersebut. Dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi pembelajaran agar bisa kita membuat media interaktif dan kuis online yang juga yang membantu guru membantu perkembangan belajar siswa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Saudari Arifa, apakah jawabannya dapat diterima atau ada tambahan dan juga sanggahan? Oke, saya terima jawabannya. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada tambahan dan juga sanggahan? Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Sebagai kesimpulan, bahwa desain pembelajaran itu memang memerlukan waktu yang cukup lama, namun hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran, kegiatan, dan juga evaluasi belajar itu dapat berjalan dengan kebutuhan siswa. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menyusun pembelajaran yang kreatif di masa mendatang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih dari kelas C atas jawabannya. Jadi yang dimaksud tadi di situ prinsip mendesain pembelajaran yang berfokus pada siswa atau peserta didik, bukan maksudnya bahwa kita guru fokus ke siswa A, ke siswa B, ke siswa C, bukan begitu ya maksudnya, tetapi fokus pembelajarannya. Artinya dalam satu pembelajaran itu aktivitas dalam pembelajaran itu banyak terpusat kepada peserta didik. Artinya peserta didik lebih banyak beraktivitas daripada gurunya. Siswa lebih aktif di dalam proses pembelajaran, sementara guru itu hanya sebagai seorang fasilitator gitu. Dan untuk pertanyaan dari Nanda kayaknya sudah dijawab sama Prita ya, terkait bagaimana cara menyesuaikan kemampuan siswa dengan desain pembelajaran, apalagi misalnya kalau kemampuan belajarnya berbeda-beda. Kalau misalnya seperti itu bisa kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk presenter pertama dari kelas A. Silakan kita berikan reaction. Kita beri aplaus untuk kelas A. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita give aplaus untuk kelas C, untuk presenter kelompok 2. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Bagaimana perasaan kalian siang hari ini? Masih semangat kuliahnya atau sudah ngantuk? Karena saya lihat ini sudah ada yang hanya atap rumahnya yang kelihatan, ada yang tak balik-balik mukanya. Ini kayak Faisal ini, tak balik-balik mukanya Faisal. Lapar Ibu Ayu. Puasa tuh? Ini.
Ada juga Nurul Muhlisa, tidak kelihatan mukanya. Mana Nurul Muhlisa? Ahmad Sabri malahan tidak aktif kameranya. Safarudin. Oke. Sebenarnya kita sudah ini ya, sebenarnya kita sudah apa namanya? Waktu belajar kita sudah disesuaikan dengan kondisi sekarang. Hanya 1 jam untuk bulan puasa ini. Jadi meskipun waktunya sedikit dan mungkin tenaga kita tidak sebanyak sebelumnya waktu sebelum puasa, tetapi semoga di proses pembelajaran yang singkat ini hanya 1 jam, apalagi ibu gabung kelasnya kalian, ada hal yang bisa kalian bawa pulang dari proses pembelajaran ini, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari teman kalian. Ini sudah ada 69 orang. Ada yang terlambat datang tadi yang belum sempat menyampaikan? Mungkin ada Bu. Saya Bu. Siapa itu? Muhammad Ardiansyah Bu, terlambat tadi. Muhammad Hardiansyah, nomor urut berapa? 24 Bu, dari kelas dia. Ada lagi? Saya juga itu Siapa itu? Juan Mukrim Bu. Kelas berapa? Kelas A Bu. Kenapa suka sekali terlambat, Juan? Tadi gua kan baru tidur jam 8 Ibu ya. Aku rasa bisa tidur sedikit, ternyata kebablasan sedikit gitu tidurnya. Kebablasan tidurnya. Berarti self kontrolnya ya diperbaiki untuk Juan. Hardiansyah juga kayaknya alasan-alasan kalau jam-jam segini mungkin terlambat bangun lah karena sudah sahur jadi tidur lagi, kemudian terlambat masuk kelas. Oke. Ibu, karena belum tidur Ibu dari kemarin, baru tidur tadi jam 8, ternyata kebablasan Ibu. Minta maaf Ibu. Oke, pertemuan berikutnya Juan, ini karena sudah 2 kali kita online, kamu terlambat terus masuk kelas. Iya Bu, kemarin juga sempat Terlambat terus. Tanya juga teman-temannya yang lain, yang Alfa, usahakan dimaksimalkan kehadirannya, apalagi kan cuma 1 jam kita bertemu di dalam room meeting ini. Usahakan hadirlah 1 jam di 1 jam itu. Jangan, kalau bisa datang tepat waktu, kenapa harus terlambat itu. Dan kalau bisa diatur dirinya, kenapa harus membiasakan untuk terlambat. Jadi yang terlambat-terlambat ini usahakan untuk di-manage dirinya. Kalau misalnya masalah tidur, kayaknya diperbaiki waktu tidurnya dari sekarang. Kalau sudah waktunya istirahat, waktunya istirahat. Jadi nanti bangunnya lebih fresh. Itu ya. Oke, bagaimana untuk pekan berikutnya, kita gabung saja kelasnya lagi atau kita pisah? Gabung. Bagaimana menurut kalian? Gabung. Atau mungkin ada yang merasa saya tidak suka nih dengan kelas A, ada yang merasa jangan beda dengan kelas C. Gabung saja Bu. Tapi Bu, bisa itu berpindah ke sendiri ke kelas lain Ibu, karena tidak aku suka saya kelasku kuliah Ibu. Kenapa? Bisa dari kelas A pindah ke kelas lain Ibu, karena ini kelas A tidak bagus Ibu. Itu urusan rumah tangga kelas A ya. Silakan diskusikan sama teman-temannya kalian. Kalau ada masalah ya, untuk membuat teman kelas kalian juga nyaman di dalam kelas, kayaknya itu juga perlu diperhatikan ketua tingkat. Diperhatikan lagi temannya yang mungkin ada yang merasa tidak terperhatikan. Ya, silahkan diperhatikan itu. Oke, urusan rumah tangganya di dalam kelasnya silahkan diperhatikan baik-baik. Dan untuk pekan depan kita mungkin masih gabung ya. Dan kita akan kelas online. Kemungkinan besar kita kelas online terus untuk mata kuliah ini. Oke, kita cukupkan untuk kelas siang hari ini. Terima kasih mahasiswa sekalian, meskipun kalian puasa-puasa semua dan masih menyempatkan hadir di dalam kelas, dan semoga kalian setelah sesi ini kalian kembali dan dengan membawa pemahaman ya terkait desain pembelajaran. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bu.